Setio. Mas Setio kebetulan belum berangkat hadir. Oleh Pak, mohon izin Pak Joni, saya mewakili beliau ya, dengan mewakili Pak Setio. Mas Bayu ya? Betul, betul. Oke, siap. Terima kasih, Mas Bayu. Oke, ini udah mulai pas jam 10 lewat 1 menit. Kita mulai saja. Assalamualaikum. Tolong di tag Pak Riki, tag saya, Pak Bayu, dan Pak Prof. Evija berempat. Silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini sehat walafiat, dalam kondisi semangat, dan dimanapun berada kita mesti memberikan energi positif bagi kita dan di sekitar kita. Pada pagi hari ini kita sudah merupakan kegiatan Bundestalk ke-10. Kita rutin setiap minggu melakukan Bundestalk, merupakan bagian kegiatan dari PT Pos Indonesia buat masyarakat untuk meningkatkan literasi bisnis, baik itu untuk para UMKM, para bumdes, koperasi, maupun para mahasiswa serta umum yang ingin berpartisipasi, termasuk juga pembisnis online di sini. Dan kegiatan hari ini Bundestalk 10 kita menghadiri pembicara kita, narasumber kita, yaitu Associate Profesor Dr. Evija Abdul Qadir, STMN. Beliau dosen Teknik Informatika Universitas Islam Riau, dan saat ini merupakan Visiting Professor Harvard University di USA. Dan pada hari ini kita akan memberi sambutan yang awalnya Pak Budi, oleh Pak Setio Brianto, tapi beliau karena dipanggil mendadak oleh Direktur, kemudian diganti oleh Mas Bayu, suatu direktur di Pospin. Pak Riki merupakan Direktur PT IAKA, beliau adalah main agent PT Pos Indonesia yang rutin juga melakukan kegiatan pengembangan agen pos. Serta para peserta webinar atau Bundestalk kita pada hari Expo ini, teman-teman dari kampus, dari Aceh sampai ke Papua, teman-teman di Aceh, teman-teman di Sumatera Utara juga bergabung di Jawa Tengah, bahkan di Bandung, para bumdes juga bergabung, yang tidak satu persatu, teman-teman, para pejabat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, di provinsi maupun di kabupaten kota yang juga bergabung di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Untuk menyingkat waktu, kita mintakan ke Pak Mas Bayu, perwakilan dari Direktur Pos Finansial Indonesia untuk memberi sambutan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Joni, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan special thank you untuk Bapak Profesor Dr. Evija Qadir, Visiting Professor Harvard University, Massachusetts, USA. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak untuk memberikan materi presentasi dari hari ini langsung dari USA. Terima kasih kepada Pak Joni Eka Putra, Account Director PT Pos Indonesia yang telah mengundang saya memberikan kata sambutan pada perhelatan ini. Dan akan kita langsung menjadi host kita Bapak Riki Himrawan, Direktur dari PT Interindo Arta. Masih saya aturkan juga untuk para peserta yang sudah hadir di acara ini, para praktisi UMKM, BUMDes, koperasi, serta para mahasiswa-mahasiswi. Saudara-saudari sekalian, kegiatan Bundestalk dari Pos Indonesia ini akan hadir setiap minggu untuk meningkatkan literasi bisnis para praktisi UMKM, BUMDes, koperasi, dan pelaku usaha termasuk kepada para mahasiswa yang sedang menimba ilmu. Berdasarkan data kuartal pertama tahun 2021, data dari Kominfo, jumlah pengguna telepon genggam di Indonesia mencapai 167 juta orang atau mencapai 89% dari total penduduk Indonesia. Angka ini masih lebih tinggi dari jumlah penduduk Indonesia yang tidak memiliki akun bank,
yakni hanya sebesar 51% dari jumlah penduduk Indonesia atau 95 juta orang. Hal ini seolah-olah memberi kesan bahwa masyarakat Indonesia lebih melek teknologi daripada melek finansial. Pada satu sisi, kita patut bangga akan kebenaran dari data kuantitatif tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi lain, tentu hal tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata. Saudara-saudari sekalian, sekarang pun dapat mengakses kanal yang membuat konten para kanal tersebar seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan lainnya. Monetisasi melalui platform tersebut sudah menjadi hal yang lumrah. Konten berita hiburan, tutorial gaya hidup, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan yang sampai seperti mukbang atau food show seperti itu dapat monetize. Kesenjangan akses teknologi sudah kian semakin saru ya. Bukan tidak mungkin generasi X, Y, Z, kaum milenial dan kaum boomer di seluruh wilayah Indonesia menjadi subscriber setiap podcast di Corbuzier, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, sampai Atta Halilintar. Nama-nama yang disebutkan adalah contoh nyata kemahiran pemberdayaan teknologi melalui wadah media sosial secara positif dan keterampilan dalam mengatur keuangan. Algoritma mesin pencarian Google pun seolah setuju apabila nama mereka diketik, maka pencarian penempatan para sosok yang sudah tidak asing lagi. Nah, sejalan dengan semangat para content creator yang bisa memiliki penghasilan menjanjikan, Postfin memiliki produk bernama yang Postpay Agen. Melalui Postpay Agen, siapapun dapat menjadi wirausaha sambil menjadi pahlawan inklusi finansial dimanapun berada. Indonesia tengah berada dalam peringkat keempat negara populasi penduduk terbesar yang tidak memiliki rekening bank setelah Cina, India, dan Pakistan. Masih rendahnya tingkat inklusi finansial terutama di Pulau Jawa menjadi peluang besar bagi Postfin untuk menggarap 9 wilayah yang belum beruntung menikmati layanan keuangan. Nah, Postfin amat bangga menjadi bagian dari grup dari Pos Indonesia yang konsisten menyediakan layanan kurir dan logistik hingga wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Sebagai anak usaha, Postfin mendorong ikhtiar tersebut berkomitmen penuh untuk mendukung pemerataan inklusi keuangan hingga wilayah 3T tersebut. BUMN yang tergolong senior ini di Indonesia ini terus memenuhi kebutuhan pengiriman barang walaupun banyak rintangan yang tidak mudah dihadapi. Beruntung dengan segala dan upaya termasuk perbaikan sistem database management system serta penyusunan teknologi yang tengah berkembang pesat terus dilakukan untuk memberi hasil terbaik kepada para pelanggan. Agar semakin dekat dengan masyarakat, Grup Pos Indonesia tentu selalu menyediakan layanan terbaik selain Postpay Agen dan juga Agen Pos. Dan bagi para pelaku usaha yang ingin menjadi mitra Pos Indonesia yang dapat melayani kiriman domestik dan luar negeri, untuk kiriman domestik dan luar negeri, harga lebih yang terjangkau juga distribusinya lebih mumpuni berkat puluhan ribu titik layanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan pengiriman barang ke mancanegara via express mail service bahkan lebih efektif dan lebih murah karena Pos Indonesia masuk dalam anggota Universal Postal Union. Dengan bermitra dengan Grup Pos Indonesia, kita sudah berkontribusi terhadap peningkatan produk domestik produk Indonesia. Mari menjadi agen inklusi finansial bersama Grup Pos Indonesia dan Postpay Agen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu atas sambutannya yang mewakili dari PT Pos Finansial Indonesia yang menjadi anak perusahaan Pos Indonesia. Terima kasih sambutannya dan sangat memberi penjelasan informasi buat kita semua para peserta BUMDes Talk ke-10 ini. Rekan-rekan sekalian, nanti acara silakan Pak Mas Bayu melanjutkan, silakan. Kalau ada aktivitas dengan rapat dengan direktur, mungkin monggo kita berlanjut dengan kegiatan yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Joni. Terima kasih Mas Bayu. Ya. Selanjutnya rekan-rekan sekalian para peserta BUMDes Talk ke-10, acara selanjutnya Profesor Dr. Efijal STM, beliau akan memaparkan tentang kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini mungkin bisa berguna bagi kita semua para peserta Zoom ini. Kemudian silakan kita akan mendengarkan. Memang mohon maaf rupanya Zoom BUMDes Talk ini maksimal 100 peserta
tadi banyak yang menendang ya, mungkin kita nggak apa-apa, kita akan recording dan akan kita paparkan melalui channel YouTube untuk bisa melihat kembali. Jadi teman-teman yang ada teman-temannya bisa nanti men-share informasi ini melalui YouTube. Untuk selanjutnya paparan dari Profesor Dr. Evijalto Kadir dengan tema penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada UMKM di koperasi dalam pemasaran dan pengembangan produk. Beliau sudah hadir dengan kita. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Joni sudah mengundang untuk sharing session saja pagi hari. Alhamdulillah. Satu kebanggaan bagi Pos Indonesia dari Boston, dari USA, ada putra Indonesia terbaik yang sedang menimba ilmu di sana, akan membagikan materi-materi terkini informasi tentang dunia teknologi informasi dan komunikasi, yang juga dikaitkan dengan teknopreneur ya, mungkin Pak Profesor Efijal akan menyampaikan semua. Untuk itu paparan dan waktu kepada Profesor kami persilakan. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Joni atas undangan, kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi dalam sesi kali ini untuk UMKM, BUMDes, dan koperasi. Yang saya hormati juga Pak Bayu tadi yang dari Pospin dan Pak Riki ya yang sudah hadir, serta Bapak Ibu peserta yang hadir di Zoom meeting ini. Selamat pagi di Indonesia dan selamat malam di Boston. Waktu kita sama, kalau di Indonesia 10 pagi, di East time-nya US 10 malam, ya 12 jam pas perbedaan. Oke, saya izin share materi. Intinya mungkin saya berbagi karena sebagian sebenarnya saya juga dosen, sudah melakukan beberapa kegiatan untuk sharing, bahkan beberapa kegiatan langsung di satu desa yang memiliki UMKM, BUMDes, dan koperasi. Berikut saya lanjutkan, mungkin ini outline, mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita diskusi pagi ini, sedikit latar belakang. Dan seperti yang disampaikan, saya dosen teknik informatika di Universitas Islam Riau di Pekanbaru. Kita juga memiliki desa binaan, nanti kita akan sharing apa kegiatan, berkaitan juga sedikit saya singgung tentang revolusi industri atau industrial revolution dan society revolution ini, bagaimana lifestyle, kalau orang bilang kan itu, gaya hidup berubah karena teknologi ini. Ada IT dan ICT, teknologi informasi dan ICT, bagaimana impact dan dampaknya ke UMKM, BUMDes, dan koperasi. Seterusnya penerapan, mungkin nanti secara umum nanti disampaikan karena ini sifatnya kita kuliah dulu, kuliah umum maksudnya seminar. Kalau di desa atau di desa binaan kami sudah langsung mungkin ada pelatihan, bagaimana nanti kita akan lihat. Seterusnya menarik ini, digital marketing dan sales marketing. Eranya serba online kan gitu ya. Kita order makanan dari rumah saja sudah sampai, bahkan di Eropa dan Amerika sudah bahkan memesan satu air mineral saja sudah online sampai delivery, ya kan itu, kebutuhan primer. Nanti bagaimana mungkin dari perspektif bagaimana pengembangan, walaupun beberapa UMKM sudah melakukan, nanti kita bisa diskusi, dan tantangan ke depan di era. Memang orang berpacu, semua ingin memberikan yang terbaik kepada customer-nya. Baik, ini sedikit background saya, S1 di Teknik Elektro, S2 di UTM Malaysia, juga S3 di UTM Malaysia di Electrical Engineering and Computer Science, ada postdoc sebelum saya bergabung di Universitas Islam Riau. 2020 saya visiting untuk teaching, dan sekarang
di Harvard untuk research collaboration. Oke. Ini sedikit profil di Harvard sekarang. Sekarang musim winter ya, musim dingin. Ini yang tahun lalu saya cepat saja mungkin profil ini. Tahun lalu saya visitin di Korea 1 semester juga untuk teaching. Baik, ini sedikit gambaran tentang Universitas Islam Riau di Pekanbaru, Islamic University of Riau. Kita ada 9 fakultas dan 1 pasca sarjana. Saya di teknik informatikanya, di teknik informatika, di IT-nya. Oke, bergabung sekitar 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Oke, baik, ini di tengah kampus ada satu kayak kolam ini. Ini mahasiswa saya melakukan, kita uji kualitas air ini. Kebetulan air ini ada ada ikan dan kita ingin memantau, monitoring. Ini mahasiswa memasang sensornya secara live. Cukup kita ada agroteknologi di kampus, kebun kampus juga. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, background saya dosen juga. Sebenarnya saya baru jadi dosen juga sekitar 5 tahun 2015. Sebelumnya saya di swasta juga, di perusahaan swasta. Baik, dosen itu secara umum tridharma perguruan tinggi, ada pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Secara umum yang saya highlight di sini pengabdian masyarakat karena berkaitan dengan tadi UMKM, memberikan pelatihan, penyuluhan, dan lain-lain. Kita di Universitas Riau karena berbasis Islamik, ada Wahid Islamiyah, ada Catur Dharma perguruan tinggi. Baik, ini salah satu desa atau kampung yang kita panggil kalau di Riau kampung ya. Kampung Mandi Angin merupakan desa binaan dari Universitas Islam Riau. Ini kita membawa bukan satu prodi teknik informatika saja, ada dari Fakultas Agama Islam, ada ekonomi, ada di ini pertanian. Kita gabung satu tim, bahkan ada PT Arara Abadi karena desa ini terletak di kawasan tanaman hutan industri. Jadi ada kolaborasi antara bisnis ini kepala desanya, ketua kampung, akademik, business and government kan gitu ya, ada kombinasi. Jadi ini desa binaan. Ini kita launching PT Arara Abadi Sinarmas ini dengan pemerintah Kabupaten Siak. Kita memberikan bantuan untuk perpustakaan, walaupun ini di perpustakaan kemarin kita buat desa ben, tetapi tidak tertutup untuk di perpustakaan saja. Ada UMKM-nya yang nanti saya sampaikan. Ini BUMDes, di kantor Badan Usaha Milik Desa BUMDes ya. Ini di perpustakaan, ini kantor desanya. Apa yang kita lakukan? Ini sekedar segambaran aja. Desa ini sebelumnya tidak ada internet, seperti terisolasi itu. Jadi mencoba berkolaborasi, mendapatkan kerjasama internasional dari Cranfield waktu itu di 2020 dan UTHM Malaysia. Kita bahkan dapat dana membangun tower untuk akses internet, seterusnya memfasilitasi semua perangkat internet di bahkan di kantor desanya, kantor desa, terus perpustakaan, bahkan beberapa sekolah. Kita dapat bantuan dan kita melakukan seminar bagaimana ekonomi di desa tersebut bisa bergerak melalui akses komunikasi dan internet yang ada, termasuk juga pendidikan. Kita akan adakan seminar. Seterusnya, ini salah satu contoh kegiatan kita untuk UMKM. Biasanya secara umum, saya pikir di UMKM lain juga ada produk seperti keripik ini, biasanya letak di warung saja. Sebelumnya tidak ada label, polos saja, letak di warung yang di kampung saja. Mungkin terbatas, penduduk juga terbatas, daya beli dan pemasaran juga terbatas karena di kampung. Nah, kita coba masuk, mulai bertahap, keripiknya polos ini kita coba kasih label dan kita coba improve lebih bagus lagi kemasannya pakai zip ini. Beberapa produk mungkin saya ambil yang lain karena yang kemarin saya produk yang aslinya belum, lupa disimpan di fotonya, saya ambil di internet ini.
Dan berikutnya ini sampai tahap ini kita sudah membuat kemasan yang bagus dan pemasaran tidak bisa sampai ke Pekanbaru dan beberapa provinsi terdekat kemarin itu. Dan ke depan kita ingin, ini juga gambar saya ambil dari membuat kemasan seperti ini sehingga bisa lebih jauh lagi, bahkan lebih ke go internasional. Kita harapkan kemasannya lebih bagus seperti ini, ada sertifikasi dan lain-lainnya. Ini yang kita lakukan, memberikan penyuluhan, bantuan, bahkan untuk marketing. Kita kemarin sudah melakukan mahasiswa yang terlibat dalam itu program pengabdian masyarakat, membantu bagaimana membuat digital marketing ke sosial media dan online. Kita melakukan pelatihan, kemarin mahasiswa saya melakukan penyuluhan ke UMKM, tetapi UMKM itu mempunyai ada anak mudanya atau yang siswa sekolah di sana. Kita melakukan pelatihan bagaimana mendesain sebuah produk, maksudnya menggunakan Photoshop tadi produk tadi. Setelah itu kita menggunakan Adobe Flash untuk membuat animasi produk tadi. Kita memberikan pelatihan. Seterusnya juga ini ada bantuan juga, karena kita punya teknik mesin juga, bantuan alat seperti ini. Ini juga ilustrasi, tapi kita ada alat pemipil jagung, yang pemotong pisang, keripik ini tadi secara di teknik mesin kita memberi bantuan. Oke, selanjutnya kegiatan untuk BUMDes. Di sini juga ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Sebelumnya mereka ada beberapa usaha yang berkaitan dengan tadi UMKM untuk memasarkan sebelumnya. Manual, rekapnya kita bantu pelatihan menggunakan Excel, dan terakhir ada mahasiswa kita melakukan kerja praktik untuk membuat satu aplikasi di BUMDes tersebut, aplikasi komputer. Setiap mahasiswa di teknik informatika harus melakukan KP, mungkin sama dengan mahasiswa yang lain, jadi kita mintakan buat satu aplikasi di sana. Bahkan beberapa aplikasi ada yang di perpustakaan dan lain. Untuk koperasi sama, kita buat aplikasi sebelumnya karena daerah ini komoditas sawit dan karet. Ya, biasanya koperasi hanya mencatat pakai logbook, kita bikin satu aplikasi khusus untuk mendata itu. Ini sedikit pengantar, dan terakhir untuk koperasi ini kita berdiskusi terakhir dengan kepala desanya bagaimana kita membuat MOU dengan beberapa hotel atau beberapa restoran, sehingga karena kampung ini juga mempunyai produksi sayuran, tanaman dan ternak ayam dan lain-lain, bagaimana kita melalui pemerintah desa tersebut bekerja sama dengan restoran, sehingga produknya bisa dijual langsung, sehingga pihak restoran atau hotel juga mendapatkan win-win solution, harga yang mungkin bagus dan penduduk juga dapat menjual hasilnya. Tetapi komitmen dari kampung karena harus memenuhi kebutuhan hotel, harus continue rutin begitu, dan termasuk standar quality harus sesuai dengan hotel atau restoran. Ini masih kemarin kita inisiasi, kita diskusi ya. Oke, untuk informasi, kegiatan pengabdian juga disupport juga dari Dikti, Kementerian Pendidikan ya. Tetapi syaratnya harus 200 kilo. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini yang hadir, ada dari desanya, bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi terdekat dengan catatan 200 km untuk kegiatan ini. Baik, selanjutnya saya sedikit singgung tentang industrial revolusi. Memang zaman sekarang kalau kita lihat mulai dari IR 10, 2, 3, and 4, sekarang cyber physical system, dan bahkan yang kelima nanti, yang kelima ini, yang keempat sudah fully automated, bahkan yang kelima mass customization. Ini yang nanti lebih serba digital lagi kan itu ya. Saya singgung ini karena berkaitan dengan nanti bagaimana kita memasarkan produk yang tidak bisa secara konvensional lagi, termasuk juga industri revolusi society masyarakat, revolusi masyarakat poin 5. Kalau dulu satu kita masih zaman, kalau di gambar ini berburu, agro kan gitu, pertanian, industrial, dan sekarang information society, serba informasi. Bahkan
5.0 kan gitu, semua digitalize. Ditambah lagi kondisi pandemi sekarang menuntut kita lebih lagi ke serba online kan gitu ya. Bahkan Jepang mereka mengatakan society 5.0. Kita harus bisa tinggal bersama robot. Mereka automation semua kan gitu ya. Kalau kita lihat kalau di Jepang sudah otomatis, bahkan kita beli makanan contoh ayam penyet, bakso, ada yang sudah pakai vending mesin. Masukkan uang sudah keluarkan gitu ya. Ini sekedar perbandingan saja. Mungkin waktunya terbatas, ya akan cepat saja ini poin-poin demo. Termasuk juga untuk United Nations SDG, bagaimana untuk mengurangi poverty, wellness kan gitu, untuk meningkatkan kesejahteraan, economic growth, peningkatan ekonomi. Baik Bapak Ibu, ini saya singgung untuk di bidang saya teknologi informasi dan komunikasi. Walaupun sekarang kita sebagian sudah menggunakan IT mungkin untuk di BUMDes kita, di koperasi, ada yang sebagian, ada yang sudah banyak menggunakan sistem informasi sepertinya di komputer untuk manajemen dan lain-lain, dan juga ICT komunikasi ya, kita berkomunikasi menggunakan internet, memasarkan produk, memperkenalkan produk, membuat website, membuat satu blog untuk produk kita kan gitu, dan lain-lain penggunaan ICT. Ini saya dapat data UMKM kita di Indonesia dari Kementerian Desa, cukup banyak ini data. Oke. Juga data BUMDes, ini 10 besar provinsi, 6.000, 8.000-an, cukup banyak Jawa Tengah, Jawa Timur. Artinya apa? Badan usaha milik desa kita hampir di setiap desa memiliki BUMDes. Tetapi bagaimana kita ingin memperkuat itu sehingga berdampak kepada masyarakat, seperti saya contohkan tadi, satu desa binaan kita. Aku berdoa. Suara. Oke, saya lanjut. Sehingga bisa berdampak kepada masyarakat seperti desa yang kami bina itu. Sebelumnya mungkin mereka memasarkan sekitar kampung, sekitar terbatas. Tapi kita bisa bantu bagaimana memberi penyuluhan, pelatihan, sehingga termasuk tadi akses tadi. Dengan adanya akses internet sehingga mereka bisa lebih luas lagi secara global, yang sebelumnya tidak bisa memasarkan keluar, keterbatasan, walaupun mereka ada akses jalan keluar, mungkin seminggu sekali keluar ke Pekanbaru karena kondisi jalan dan lain-lain. Ini data koperasi juga cukup banyak kita di Indonesia. Ini data dari kementerian juga. Oke, sedikit saya singgung ini perubahan, saya bilang tadi, gaya hidup, paradigma masyarakat sekarang, terutama masyarakat nanti generasi Z itu. Kalau dulu listrik enggak ada, kita sudah ada listrik, berubah gaya cara hidup kita kan gitu ya. Seterusnya handphone tahun 1979 ini, handphone diperkenalkan, setelah itu ada internet, berubah lagi kan gitu ya. Ada sekarang sudah main aplikasi semua ya. Tinggal tekan. Kalau dulu kita membeli makanan harus ke warung dulu, keluar dulu, sekarang melalui aplikasi mobile sudah sampai kan gitu. Bagaimana berubah pola hidup kita kan gitu dengan teknologi. Termasuk juga dampaknya kepada UMKM, koperasi dan BUMDes ini. Ini saya bilang tadi generasi Z itu, generasi yang sekarang sangat orang bilang milenial, rentan sekali dengan informasi kan gitu, seperti ini ya. Tidak bisa lepas dari gadget, kemana-mana dari gadget kan gitu. Kalau kita generasi X zaman dulu, bahkan masih Y, saya di Y itu masih nggak ada gadget, waktu kuliah nggak masalah. Sekarang mereka tidak bisa lepas. Nah, hal ini yang kita coba approach. Kalau kita melakukan secara konvensional, mungkin tidak dapat kan gitu ya. Seperti ini. Ya saya tambahkan lagi ICT.
bukan hanya untuk memasarkan tadi, tapi diharapkan semua kegiatan di UMKM, baik manajemennya, terutama di marketing digital, bagaimana kita memasarkan produk melalui online, seterusnya ini rapat, bahkan sekarang di kondisi pandemik, kuliah juga, saya barusan tadi jam 9 ada kuliah sampai jam 10 di kelas saya di remote, melalui online saja kan. Dan pemesanan ini mungkin sudah terbiasa kan. Nah, bagaimana kita menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan produktivitas pemasaran dari produk. Tadi saya bilang kalau kita masih yang secara konvensional, kalau seperti dulu menyebarkan selebaran, flyer atau spanduk atau banner seperti ini, saya dulu pernah sampaikan ke mahasiswa. Saya juga mengajarkan kewirausahaan teknologi, bagaimana membuat satu startup karena berbasis IT. Kalau kita pasang spanduk, kalau saya di Pekanbaru ke kota itu mungkin seminggu sekali. Kalau kita pasang di kota di Simpang ini di lampu merah hanya seminggu sekali bisa lihat spanduk. Sementara kalau kita push di aplikasi seperti tadi, generasi Z itu hampir tidak bisa lepas dari gadget kan gitu ya. Bagaimana orang bukan satu hari itu beberapa kali mereka melihat kan gitu ya. Nah, kita bisa push ini melalui aplikasi atau internet ini. Banyak benefit ini, beberapa benefit, ada global rate dengan online kita bisa unlimited, maksudnya tidak hanya bahkan bukan hanya satu negara saja, bisa global kan gitu ya. Efektif, improve offline marketingnya, cost, hemat biaya. Kalau kita pasang spanduk tadi kita harus bayar pajak dan harus bayar printing dan lain-lain. Ini banyak lagi, ada analytical, multiple, ini kecepatan, oke, dan lain-lain. Oke, ini manfaat benefit. Seterusnya ini saya ambil data juga audit kemarin 23 Februari, bagaimana impact benefit digital marketing itu. Ada di sosial media, ada di Google dan lain-lain. Jadi memang di Facebook itu yang termasuk top di Google, bagaimana kita mempost iklan itu, mempromosikan produk kita. Oke, sekarang juga zaman e-commerce, business from home, semua from home, bahkan beberapa tahun kemarin banyak koran yang tidak mencetak secara printing lagi, tidak koran, semua online, bahkan retail, beberapa produk terkenal menutup retail shop-nya seperti ini, closing, going to online, karena kalau dia buka toko dia harus sewa, harus bayar karyawan dan lain-lain. Kita bisa harus menuju ke sana juga dengan teknologi online sekarang. So, apa yang perlu kita lakukan? Oke, ini beberapa ide brainstorming saja, sharing. So, kita akan menggali potensi yang ada kita dulu. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir sini ada dari BUMDes, dari koperasi, dari UMKM, dari berbagai desa. Tadi Pak Jody sampaikan dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Beragam potensi dari desa tersebut, dari kampung tersebut. Kalau saya sampaikan desa yang tadi, sebenarnya kita ada 2 desa binaan. Waktu itu saya di Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat. Desa ini berpotensi kepada agro tadi, yang perkebunan dan pertanian. Bagaimana menggali potensi itu, termasuk ada agrowisata kan gitu ya. Bagaimana kita mengemas. Ini saya contohkan. Bagaimana kita menggali potensi yang ada. Mungkin di lokasi Bapak Ibu ada potensi dari sumber daya manusia untuk membuat craft, kan gitu, handicraft atau kerajinan tangan kan gitu ya. Mungkin kita bisa kali bagaimana kita mengemas, membuat promosi sehingga produk kita bisa terjual, bahkan bisa diekspor keluar sehingga meningkatkan ekonomi dari masyarakat. Termasuk yang lain-lain. Tergantung dari lokasi. Mungkin ada daerah yang kerajinan dari bahan baku bambu, ada dari bahan baku batu, ada yang kemarin di Padang saya pernah lihat di pinggir pantai, ada dari bahan laut seperti kerang-kerangan yang dibuat kerajinan tangan seperti itu.
Ada juga yang desa, kan desa wisata. Ini salah satu contoh saya ambil salah di Jawa ini. Dia membuat seperti Brasil kan gitu ya, desa pelangi namanya. Bagaimana kita mengemas sehingga banyak yang datang ke sana. Seperti saya tinggal di Pekanbaru, di Riau, kalau liburan itu, liburan sekolah atau lebaran itu ke Sumbar itu macet, ya, karena di sana ada kunjungan wisata banyak sekali, baik danau, sungai, gunung, bahkan ada satu desa wisata ya kan Kampung Eropa kan itu ya, ada Eiffel Tower, ada Menara Pisa dan bahkan jembatan San Francisco-nya itu mereka mengemas, mempackage sehingga orang datang kan gitu ya. Kita bisa juga melalui badan usaha desa mungkin apa potensi yang ada kita package. Sebenarnya kalau saya compare di luar, ini salah satu contoh kita ada acara di Malaysia, dari Thailand, Indonesia dan Malaysia ada kunjungan kan gitu ya. Mereka punya madu, mereka mempromosikan ini. Ini semua mahasiswa yang menjalankan usaha dari universitas. Universitas punya badan usaha untuk madu, bukan madu tawon, madu kelulut yang kecil itu yang tidak. Sudah mereka kemas sebagian bagus, ada registrasi BP POM-nya lah kalau kita, dan lain-lain. Mereka mengemas. Ketika ada tamu, selalu mereka bawakan ini, memperkenalkan. Ketika ada tamu datang, pasti ada yang membeli 2 atau 3, pasti itu kan gitu. Mereka itu bagaimana mempromosikan. Setiap ada tamu dari luar, mereka bawa ke itu. Begitu juga kita mungkin di kampung Bapak Ibu, usaha itu mungkin kita bisa perkenalkan dari pemerintah daerah atau kecamatan, bahkan setingkat kabupaten. Mungkin ketika ada acara-acara pemerintahan resmi dan lain bisa dibawakan seperti itu. Ini contoh lain di bukan unik juga, Vietnam. Sebenarnya tidak apa-apa, nggak ada apa-apa juga. Ini ada coconut candy dibilang. Sebenarnya dari Ho Chi Minh ke Mekong ini sekitar 2,5 jam. Ada daily tour. Mereka mengemasnya kan gitu ya. Padahal jauh kan gitu ya. Dari Ho Chi Minh 2,5 jam, jam 7 pagi sekitar 9 apa 10 sampai, mereka bawa keliling. Ini bagaimana membuat mulai dari mengupas kelapa, memproses tahap demi tahap, membuat permen dari kelapa ini. Dan ada handicraft juga dari bahan kelapa, batang kelapa kan itu dan lain-lain. Mereka mengemas, sebenarnya biasa saja. Dan lokasi juga jauh, tetapi bagaimana mereka mempacking itu bagus dengan satu paket. Jadi berantai dari hotel, ada hampir setiap hotel ada counter untuk tourism atau wisata sana, bekerja sama di hotel, nanti ada transportnya, terus kita makan siang dan semua, bahkan ini jauh-jauh pun naik pedati kan gitu ya. Bahkan ini sebenarnya saya dari pulau, kampung saya sudah terbiasa dengan lumpur dan perahu kecil ini. Tapi mereka membranding itu. Sebagian orang, ada yang kemarin saya dari Singapura, mereka tidak ketemu ini, kan gitu ya. Dari Kuala Lumpur nggak ketemu ini, bahkan dari kota, mereka excited, sangat kan gitu. Bahkan madu ini biasa saja kan seperti kita kan gitu ya. Oke, mereka mengemas, pandai mengemas. Bahkan di Malaysia, saya dulu kuliah di Malaysia hampir 10 tahun juga. Sebenarnya mangrove ini, hutan bakau ini biasa saja. Tetapi mereka kemas, membuat jembatan dan lain-lain, mempackingnya. Saya yakin di Indonesia kita ini banyak potensi, bahkan di tempat saya itu ada namanya Bangkinang, ada sungai, ada gunung dan lain-lain. Belum dikemas yang bagus. Kalau dikemas, dibuat satu paket tour 1 hari 2 hari, sangat bagus. Bahkan ini hutan bakau saja mereka kemas, banyak orang datang karena bahkan dari luar negeri pengen melihat bagaimana hutan mangrove itu. Oke. Inovasi tadi ini mempacking, branding, mungkin sekarang ini saya gambaran secara umum. Kalau kita ingin diskusi mungkin lebih lanjut lagi bagaimana membranding, mempacking itu. Kita lihat AirAsia, mungkin kondisi pandemi ini mereka berdampak dan membuat satu inovasi baru. Walaupun sudah banyak sekarang yang kita lihat
ada GoFood, GrabFood dan lain-lain, mereka tetap berkompetisi juga kan gitu ya. Termasuk ini kalau di Amerika sekarang ada USPS, United States Postal Service, posnya di Amerika. Mereka banyak inovasi seperti kita juga, tidak tertutup hanya surat menyurat, bahkan banyak produk yang lain. Nah, untuk kesempatan ini mungkin saya browsing juga, PT Pos juga sudah banyak ada mitra atau agen, beberapa BUMDes juga sudah berkolaborasi dengan PT Pos. Mungkin bisa dikembangkan tidak hanya kalau di sini ada namanya tadi USPS untuk daerah terpencil, mereka ada bekerja sama dengan lokal community. Nanti kantor pos, mungkin saya pikir sebagian di tempat kita sudah ada. Drop di community tersebut, nanti ada community itu yang akan menyebarkan ke beberapa penduduknya. Kayak seperti drop aja. Nanti ketika warga ingin mengirimkan paket dan lain-lain, mereka juga drop ke sana seperti kita kayak agen seperti itu. Setelah itu nanti akan bawakan ke kota. Jadi membantu, pihak pos juga terbantu dan masyarakat juga terbantu. Mungkin kita tadi saya lihat ini kantor pos BUMDesa, BUMDesnya sudah bekerja dengan pos. Saya lihat mungkin yang lain bisa melihat potensi. Tapi kita harus melihat, kaji menganalisa dulu seberapa potensi. Ada yang lebih benefit lagi. Artinya begini. Kalau kita bikin BUMD desa, sementara transaksi pos atau transaksi kurir di sana mungkin tidak banyak, tidak benefit juga ya. Kita lihat, analisa dulu bagaimana potensinya sebelum kita nanti kita bisa bantu dari akademisi mencari data, bagaimana menganalisa, bagaimana kalau kita buka contohnya agen pos ini bisa bertahan nggak. Kita juga tidak mau kita buka usaha seperti yang saya bilang tadi di BUMDes yang kita kerjasama dengan hotel, bagaimana hotel itu berapa kebutuhan sayurnya, kebutuhan ayamnya setiap hari, kebutuhan dagingnya. Kalau hanya ayam 10 kilo satu hari mungkin nggak benefit juga ke penduduk kampung, hanya cuma satu warga saja hanya 10 kilo kan gitu ya. Sementara kandangnya ada 100 kilo atau banyak kan gitu ya. Kita lihat potensi atau beberapa hotel atau restoran yang bekerja sama. Nah, analisa itu kita bisa bantu dari akademisi, nanti kita akan dapat data, kita analisa. Nah, layak enggak usaha ini dibuat gitu. Oke, seperti ini tadi. Produk itu juga kita membuat inovasi. Kalau dulu kita menjual ayam per ekor kan gitu ya. Sekarang mungkin di supermarket sudah ada, sudah umum kan gitu ya. Jual ayam sudah dipotong, sayapnya aja, pahanya saja kan gitu dan lain-lain, bahkan sudah dibersihkan. Bahkan kita bisa membuat inovasi. Ini ayam, ini sudah umum kalau di negara Eropa, Amerika, mereka sudah terbiasa pengen daging ayam sayur itu yang sudah langsung masuk ke microwave saja atau tinggal masak saja, nggak perlu dibersihkan dan lain-lain. Mungkin kita bisa melihat membuat inovasi. Mungkin instan untuk ayam penyet. Kalau sekarang ada mie instan, kita bisa mungkin instan ayam penyet, instan apa kan gitu ya. Inovasi produk sehingga bisa diperkenalkan, menarik kan gitu ya, termasuk kemasan, packing dan registrasi. Tambahan juga tadi UMKM kita belum terdaftar ke BP POM, belum ada sertifikasi. Jadi kawan-kawan yang dari Fakultas Hukum, kita ada Fakultas Hukum membantu untuk membuat legalisasi standarized. Ada kawan-kawan dari pertanian membantu penyuluhan dan kita bekerja sama bergantian bulan ini dari tim ini tergantung kebutuhan dari itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang UMKM-nya bisa bekerja sama nanti dengan perguruan tinggi terdekat. Sedikit ini di Amerika ada Whole Food, ini yang Amazon Prime. Mereka punya komitmen 2 jam sampai karena makanan ini otomatis perlu cepat kan gitu ya, di order supaya nasi gorengnya fresh 1 jam sampai 2 jam. Mereka punya fast delivery kan gitu ya, komitmen. Kita juga bisa membuat improvement atau membuat inovasi pelayanan 1 hari sampai seperti pos kan gitu, one day service kan gitu ya. Kita 1 hour service misalnya.
karena produk makan. Karena tren negara maju itu seperti tadi bukan barang sekunder. Kalau kita mungkin pesan online itu barang pakaian, elektronik, dan yang sekunder. Mungkin walaupun sudah ada beberapa yang delivery bekerja sama dengan restoran, tapi di sini sudah menjadi lifestyle yang mereka pulang pulang jam 5, kira-kira sampai rumah jam 6, mereka order sampai di rumah, makanan sampai di rumah. Begitu. Sudah instan, pengen cepat semua kan gitu ya. Ini juga sebelum slide juga bagaimana Amazon ini kalau terkenal dengan toko buku, kalau di sini US Amazon untuk berbagai produk kan gitu ya. Mereka punya komitmen one day service bilang tadi, bahkan menawarkan beberapa produk bonus, diskon, bahkan hari-hari tertentu dan lain-lain. Ini saya ambil dari McD yang nggak salah di mana ini, di Jepang kemarin nggak salah ya. Oke, kesimpulannya dari saya begini, Bapak Ibu yang dari UMKM harus melihat potensi dulu, potensi sumber daya alam, manusia atau desa yang ada. Nanti kita bagaimana meningkatkan. Caranya mungkin bisa kita ke akademisi, kalau di perusahaan atau industri sebenarnya ada CSR, ada bantuan dana, ya, ada bantuan dana. Bahkan untuk sertifikasi yang kemarin itu untuk mendapatkan sertifikat BPOM kita akan bantu. Bahkan ada satu UMKM yang kita bayar kan melalui dana pengabdian perguruan tinggi. Bahkan ada yang mendapatkan dana pengabdian masyarakat dari Dikti, mereka alokasi. Bahkan bantuan tadi seperti tadi alat untuk memotong keripik tadi kita bantu. Nah, UMKM untuk meningkatkan produksi tadi. Promosi, branding produk dan lain melalui media. Saya pikir media online ini sudah walaupun sudah umum, tetapi mungkin kita bagaimana meningkatkan lagi supaya sampai kan gitu ya ke orang, walaupun media kita promosikan tidak sampai susah juga kan gitu ya. Media online cukup. Kita dari Universitas Riau pernah buat survei ke mahasiswa baru. Kita pernah menerima sekitar 5.000 sampai 6.000 orang. Kita buat kuesioner. Dari mana Anda tahu kampus universitas? Apakah dari promosi? Kita ada tim promosi yang ke daerah-daerah melalui iklan di koran, iklan di media televisi elektronik gitu. Ada yang dari media online dan lain-lain, atau dari website. 50% itu dari online, dari termasuk sosial media. Ya, 50% responden itu mengetahui lebih dari 60-an seberapa itu. Jadi sangat berdampak ke kalau saya bilang tadi lihat iklan, kita pasang banner di kota, mungkin seminggu sekali hanya melihat kan gitu ya. Bekerja sama dengan perguruan tinggi, Bapak Ibu yang ada di daerah masing-masing bisa melihat atau mengecek perguruan tinggi yang radius 200 km kalau untuk pendanaan dari Dikti, atau bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi terdekat. Mereka pasti perguruan tinggi pasti ada ada pengabdiannya, mendapat dukungan baik tenaga, bahkan dosen tersebut 1 tahun harus sekali melakukan pengabdian masyarakat untuk beban kerja dosen atau KPI-nya itu ya, untuk finansial. Beberapa perguruan tinggi ada dana internal dari perguruan tinggi tersebut. Yang terakhir, inovasi dan kreativitas ini yang paling penting. Karena kita anggaplah kita menjual tadi satu produk makanan kayak keripik pisang atau keripik tempe. Kalau kita hanya biasa saja, bahkan kita bisa berinovasi walaupun sudah banyak, membuat rasanya rasa ini mint, rasa ini kan begitu. Tetapi apa peluang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, seperti saya sebut saja franchise terkenal kan kayak KFC, McDonald kan menyesuaikan negara tersebut. Di Amerika KFC nggak ada pakai nasi, kalau kita pakai nasi kan begitu. Di sini di Eropa pasti pakai roti semua kan gitu ya. Kita nggak mungkin nggak bisa, bahkan di Malaysia itu KFC-nya pakai nasi lemak atau kan gitu ya.
dan lain-lain. Bagaimana kita menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, tahu dulu pangsa pasarnya kemana dan kita menyesuaikan. Nah, inovasi ini yang paling penting untuk kita dalam mengembangkan mengemas potensi. Mungkin presentasi saya secara global, secara umum dulu, untuk bagaimana dampaknya online ini, terutama kita harus tahu produk pangsanya kemana, marketnya kemana. Kalau tadi di Vietnam tadi dia tahu pengunjung itu dia sudah identifikasi kebanyakan dari negara Asia Tenggara yang berkunjung ke sana. Mereka buat paket-paket. Kalau orang Eropa mungkin nggak tertarik dengan ini. Bahkan orang Eropa dikasih durian pun nggak mau dia. Bau mencium barunya baunya juga nggak mau. Mereka kalau dibawa paket kunjungan ke kebun durian pasti nggak tertarik. Mereka kan begitu. Mereka sudah tahu, oh pangsa pasarnya mereka ini. Orang Asia yang suka durian, mereka bawa ini, suka kelapa dagang. Begitu juga kita identifikasi siapa calon customer kita, nasabah kita, dan kita menyusukan produk tersebut. Sementara itu mungkin yang dapat saya share di kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, mungkin kita bisa berdiskusi kalau masih ada waktu. Saya kembalikan kepada Pak Joni Eka Putra selaku moderator. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof atas paparannya, luar biasa sekali. Di saat dunia saat ini dengan perubahan teknologi ke arah digitalisasi, apalagi sekarang masuk ke revolusi 5.0 yang sebelumnya saat ini menghadapi revolusi 4.0 dan disentuh dengan digitalisasi dan tentunya punya komunitas, ekosistem, dan sebagainya. Dan terima kasih banyak juga ada benchmark di beberapa negara terkait dengan para UMKM. UMKM tadi disampaikan dengan di Thailand, bahkan di Malaysia, di Vietnam, kemudian di beberapa negara Eropa dan Amerika dengan penanganan UMKM. Ternyata setiap daerah itu beda-beda. Ada beda-beda sesuai dengan keunggulan dan karakteristik dan keinginan customer di daerah tersebut. Seperti durian di Indonesia, apalagi sama Pak Riki. Durian ini tentunya sangat senang sekali. Tapi kalau di Eropa, orang tidak senang dengan durian, dengan baunya. Nggak senang saya, Pak. Hah? Nggak senang satu maksudnya. Iya. Dan kalau di Eropa mungkin sebagian. Tentunya kita memang dekat dengan dari Asia Tenggara, negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, Brunei, maupun Thailand, Vietnam mungkin suka dengan bau durian, apalagi durian Bangkok ya, tentu dengan harumnya yang begitu menggoda untuk kita santap. Rekan-rekan sekalian, para BUMDes, para UMKM, para praktisi koperasi dan para mahasiswa juga, kita juga nanti kita sesi pertanyaan. Sebelumnya kita paparkan ini paparan dari Pak Riki. Pak Riki mungkin bisa dipaparkan terkait dengan bagaimana industri PT Pos Indonesia untuk berperan dengan masyarakat dengan keagenannya, dan tentunya paparan dari Pak Riki ini menjadi bagian dari kegiatan kita hari ini. Dan rekan-rekan sekalian silakan masuk di grup WA, nanti kita share dari Profesor dan dari Pak Riki, tentunya yang berkeinginan untuk berlaku pertanyaan lanjutan bisa bergabung di grup WA tersebut. Oke, sebelum ini silakan Pak Riki, sebelum bertanya jawab, teman-teman yang ingin bertanya juga silakan di grup chat, silakan bertanya kepada Profesor atau kepada Pak Riki. Silakan tempat Pak Riki. Baik, terima kasih Pak Joni. Terima kasih banyak Prof. Efizal buat ilmunya yang sudah di-share buat kita semua pada siang hari ini. Sesuai dengan tadi apa yang dijabarkan oleh Prof, bahwa potensi-potensi dari teman-teman BUMDes ini sangat luar biasa ya. Baik untuk produk makanan maupun sumber daya yang dimiliki oleh rekan-rekan BUMDes ini sangat-sangat luar biasa. Tinggal bagaimana sesuai dengan arahan Prof tadi, teknik pengemasan, strategi marketingnya yang harus diolah gitu ya Prof ya. Gitu. Supaya produk-produk dari BUMDes ini bukan hanya
dijual di domestik ya, di wilayahnya, bahkan bisa dijual di seluruh Indonesia, bahkan bisa tembus sampai go internasional. Nah, untuk bisa mendukung perkembangan dari masing-masing BUMDes, pada kesempatan kali ini PT Pos Indonesia membuka peluang, membuka kesempatan buat rekan-rekan BUMDes yang punya produk-produk unggulan, itu bisa bergabung untuk membuka keagenan PT Pos. Selain bisa melayani jasa sebagaimana layanan dari kantor pos, dengan Pak Joni dan IAK kami juga senantiasa memberikan tips, trik gitu ya, untuk pengembangan usaha BUMDes. Salah satunya seperti yang kita lakukan siang hari ini, yaitu BUMDes Talk. Kita memberikan insight bagaimana supaya produk-produk BUMDes ini bisa menjangkau seluruh Indonesia, bahkan tembus ke internasional. Gitu. Kita hadirkan narasumber-narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Salah satunya Prof. Efizal yang jauh-jauh bersedia memberikan ilmunya dari Boston tanpa dibayar pula. Terima kasih banyak, Prof. Ini sangat-sangat luar biasa. Baik, sama-sama Pak Riki, semoga Nanti bermanfaat. ada sesi lanjutan, Pak. Pasti. Jadi Profesor Pak Joni dan IAK kami senantiasa mensupport rekan-rekan BUMDes untuk perkembangan ekonomi desa gitu ya. Nah, di kesempatan ini saya juga mau share mengenai apa sih keuntungan dari rekan-rekan sekalian ketika membuka kantor pos gitu. Nah. Oke, baik. Mungkin saya jelaskan sedikit mengenai siapa itu IAK atau Interindo Arta Kreasi. Jadi kami adalah mitra bisnisnya dari PT Pos Indonesia yang ditunjuk untuk bekerja sama mengembangkan bisnis keagenan kantor pos atau bahasanya franchise kantor pos gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di saat ini terbuka peluang, terbuka kesempatan untuk membuka franchise kantor pos. IAK atau Interindo Arta Kreasi, kami adalah grup dari Indobest Arta Kreasi. Kami adalah perusahaan startup teknologi, di mana pada awalnya fokus usaha kami untuk pembayaran tagihan, pembelian pulsa, paket data, voucher game, gitu ya, token listrik, dan lain sebagainya. Atau yang biasa dikenal oleh rekan-rekan sekalian adalah bisnis di PPOB, gitu ya. Saat ini kami memiliki agen bukan hanya di Indonesia, tapi kami juga sudah bekerja sama dengan agen-agen. Kalau di Indonesia itu kayak penjual-penjual pulsanya ya, yang ada di Malaysia, Singapura, Hong Kong, sama Korea Selatan. Karena di negara-negara tersebut juga banyak pelanggan-pelanggan prabayar dari provider telekomunikasinya. Nah, alamat kantor kami di Alam Sutra di Tangerang. Saat ini di Indonesia kami sudah memiliki lebih dari 400.000 agen, gitu ya, kawan-kawan yang berjualan pulsa. Nah, selain mereka menjual pulsa dari kami juga punya produk white label, di mana nanti buat kalau rekan-rekan BUMDes yang tertarik untuk membuka PPOB sendiri, ada fitur jualannya, itu bisa branding aplikasi yang digunakannya itu dengan nama BUMDesnya. Gitu. Jadi aplikasinya nanti bukan aplikasi IAK Logistik lagi, jadi misalkan jadi aplikasinya BUMDes Sejahtera. Gitu. Kami ada fitur seperti itu, kita sebut white label. Nah, saat ini transaksi kami sudah lebih dari 6 juta transaksi per bulan. Teknologi yang kami gunakan dengan sistem keamanan dan backup ini setara dengan financial technology. Produk pembayaran yang ada di kami lebih dari 1.000 produk layanan, dan kami merupakan salah satu online agregator operator telekomunikasi di Indonesia. Dan saat ini kami juga sudah bermitra atau host to host dengan Posfin, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika menggunakan aplikasinya IAK, untuk layanan pembayarannya kami sudah host to host dengan Posfin. Posfin yaitu anak perusahaan PT Pos yang
tadi memberikan kata sambutan sebelumnya. Nah, berkaca dari pengguna internet yang ada di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, dengan jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta jiwa, ini merupakan negara yang saat ini Indonesia dilirik oleh pebisnis-pebisnis dari luar karena jumlah penduduk yang sangat besar. Dengan penetrasi internet di Indonesia yang semakin tahun semakin bertambah dengan sangat cepat, ini otomatis pengguna internet Indonesia itu menjadi salah satu yang terbesar di dunia, gitu ya. Nah, di Indonesia saat ini pengguna internet itu sudah hampir 150 juta kalau saya nggak salah, ini tahun lalu sudah 130-an juta. Nah, ketika semakin banyak pengguna internet aktif di Indonesia, ini tidak terlepas dari transaksi e-commerce. Terlebih selama 2 tahun terakhir, seluruh dunia bahkan termasuk Indonesia terkena imbas dari pandemi. Kalau tadi Prof. Efizal cerita di Boston itu bahkan beli air mineral 1 botol aja sudah online, gitu ya. Nah, Indonesia ini sama kurang lebih. Kalau dulu saya sendiri beli sabun harus ke warung, ke minimarket gitu ya, jalan naik motor misalkan ke depan. Nah, sekarang ini beli sabun, saya mau beli mie instan, beli garam pun sudah online. Tinggal pakai jari kita belanjanya. Maka dari itu pertumbuhan e-commerce di Indonesia ini tahun 2020-2021 kemarin sangat-sangat luar biasa. Ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain sebagainya. Ini transaksi mereka itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Nah, ketika pergeseran pola belanja masyarakat ini berubah dari offline transaksi menjadi online, ini pasti membutuhkan layanan jasa kurir untuk melakukan kiriman barang dari penjual sehingga bisa diterima oleh pembeli. Nah, PT Pos ini merupakan satu-satunya perusahaan logistik yang ada di Indonesia yang bisa menjangkau seluruh wilayah di Nusantara, dari ujung Pulau Sumatera, Sabang, sampai Merauke. Tidak ada daerah yang tidak bisa dijangkau oleh PT Pos. Karena PT Pos merupakan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Bahkan saat ini PT Pos juga diminta oleh pemerintah untuk membantu penyaluran bantuan, baik tunai maupun non-tunai. Karena cakupan area PT Pos yang sangat besar. Saat ini PT Pos sudah memiliki kantor cabang lebih dari 4.500 dengan puluhan ribu karyawan yang siap untuk mendistribusikan kiriman-kiriman. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sekalian bekerja sama dan sudah membuka layanan PT Pos, Bapak Ibu sekalian ini sudah berhak disebut sebagai kantor pos cabang. Ketika sudah membuka kantor pos, layanan yang bisa dilayani, yang pertama, pembayaran tagihan rutin bulanan. Ini seperti bayar listrik yang abodemen, bayar PDAM, PBB gitu ya. Lalu yang kedua, untuk top up atau isi ulang. Seperti beli token listrik, beli pulsa, paket data, top up e-money, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, ini bisa melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Yang keempat, nanti bisa pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Karena PT Pos sudah bekerja sama dengan United Postal Union atau Asosiasi Kantor Pos Seluruh Dunia yang beranggotakan lebih dari 200 negara. Yang kelima, nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa melayani penjualan benda-benda pos. Ada materai, perangko, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah breakthrough terobosan yang dilakukan oleh PT Pos mengikuti perkembangan zaman. Gitu ya. Di mana saat ini selain masyarakat itu melakukan jual beli di e-commerce,
ada juga beberapa transaksi jual beli yang dilakukan di marketplace atau di media sosial yang lain, seperti di Facebook, di Instagram gitu ya. Untuk mereka yang bertransaksi di Facebook dan Instagram, sebagian besar pembeli menghendaki transaksi dilakukan secara COD, cash on delivery. Nah, di sini PT Pos hadir memberikan terobosan layanan untuk COD. Pembayaran nanti dilakukan ketika barang diterima. Nah, kelebihan kiriman COD dari pos ini adalah uang yang diterima kurir dari penerima barang ini langsung disetorkan paling lambat H+1 ke rekening penjual. Berbeda dengan layanan jasa kurir yang lain, ini ada yang H+3, ada yang H+7, baru penjual bisa terima uangnya. Nah, layanan COD PT Pos ini merupakan salah satu yang terbaik di antara layanan jasa kurir yang lain, karena H+1, uangnya sudah langsung diterima. Lalu breakthrough terobosan yang kedua dan ketiga, saat ini PT Pos juga sudah bekerja sama dengan e-commerce, Bukalapak dan Shopee. Nanti untuk pengiriman jualan Bukalapak dan Shopee, ini tidak lagi membayar ongkos kirim di agen. Cashless kita sebutnya. Nah, kenapa sih harus bergabung dengan IAK? Sementara di PT Pos sendiri ada beberapa main agent selain IAK. Ada PTA, PTB, PTC, PTD gitu ya. Nah, kelebihan dari IAK adalah yang pertama, kami menggunakan satu saldo untuk melakukan semua transaksi Bapak Ibu. Baik untuk transaksi pembayaran, top up, maupun untuk pengiriman. Beberapa mitra-mitranya PT Pos, main agent, itu ada yang menggunakan 2 deposit, 2 saldo. Satu saldo untuk pembayaran, satu saldo lagi untuk transaksi kiriman kurir. Jadi agen harus melakukan 2 kali deposit. Nah, di IHK cukup 1 deposit untuk semua transaksi. Yang kedua, aplikasi IHK bisa digunakan atau bisa berjalan di web maupun di Android. Yang ketiga, untuk fee atau imbal jasa di IHK kami berikan secara harian Bapak Ibu. Jadi hari ini transaksi, besok langsung menerima fee, masuk ke dalam saldo. Langsung bertambah besok saldo depositnya. Main agent yang lain ini ada yang 7 hari, bahkan ada yang sampai 30 hari baru diberikan imbal jasanya. Yang keempat, untuk pembatalan transaksi kiriman atau kurir, ini saldo langsung kembali saat itu juga. Jadi tidak nunggu besok atau seminggu kemudian, jadi langsung saat itu. Kita juga memberikan detail laporan transaksi yang sudah dilakukan. Dan yang keenam, kami memberikan maintenance dan support ataupun pembelajaran seperti yang kami lakukan saat ini. Kami mendukung semua rekan-rekan BUMDes untuk bisa lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, gitu ya. Jadi dengan Pak Joni, dengan tim dari PT Pos Pusat, kami senantiasa memberikan edukasi, senantiasa memberikan support dan dukungan bukan cuma buat agen-agen kami, bahkan juga lebih luas lagi buat teman-teman BUMDes sekalian. Nah, ini adalah sedikit gambaran fee yang nanti berhak diterima oleh Bapak Ibu sekalian ketika membuka layanan franchise kantor pos. Kita bagi di tabelnya omset kiriman atau kurir yang di bawah 25 juta dengan yang di atas 25 juta. Kalau omsetnya Bapak Ibu sekalian sudah bisa mencapai 100 juta per bulan, ini ada fee-nya 20%, maka sudah bisa menerima fee atau imbal jasa itu sebesar 20 juta. Kalau tadi di video awal kami berikan video testimoni mengenai agen Fajar, di mana 1 bulan itu agen Fajar bisa membukukan omset kiriman jasa kurir sampai 1,5 miliar, Bapak Ibu. Nah, tinggal dihitung aja. Omset dengan omset 1,5 miliar berapa imbal jasa atau fee yang diterima oleh agen Fajar.
Nah, ini adalah contoh atau gambaran beberapa agen kami yang membuka layanan kantor pos. Dari mulai laundry, ada agen kelontong, lalu garasinya dirubah, ada yang BUMDes, kantor BUMDesnya dijadikan kantor pos, dan lain sebagainya. Nah, syaratnya nanti yang pertama sudah tentu harus memiliki tempat usaha ya Bapak Ibu, tempat usaha yang representatif, tempat usaha yang strategis. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu sekalian membawa nama besar PT Pos. Masa mau buka kantor pos nanti di ruang tamu, di dalam gang sempit misalkan. Kita kalah dengan kompetitor jasa kurir lain yang tempatnya strategis di jalan besar gitu ya. Nah, harus memiliki tempat usaha yang representatif karena membawa nama besar PT Pos. Lalu yang kedua, nanti menyediakan perlengkapan seperti komputer, printer, internet, ada timbangan digital, meteran, spanduk, stempel, dan seragam pos. Nah, untuk spanduk dan stempel, ini wajib beli dari kami untuk standarisasi. Ya, tapi untuk mendaftar menjadi membuka layanan franchise kantor pos, ini kita memberikan gratis biaya pendaftaran atau biaya franchise-nya. Bapak Ibu bisa bandingkan ketika Bapak Ibu mau buka jasa kurir yang lain. Itu ada biaya franchise dari puluhan juta, bahkan sampai yang ratusan juta. Nah, kalau di Jakarta nih ada yang sampai ratusan juta mau buka jasa kurir A misalkan. Sekarang ini Bapak Ibu kami berikan kesempatan tanpa biaya pendaftaran, gratis. Hanya untuk spanduk, stempel, maupun beberapa atribut PT Pos yang wajib beli dari kami, itu tujuannya untuk standarisasi. Jadi kami nggak mau nanti agen-agen itu bikin spanduknya belang bentong. Agen A bikin spanduknya warna biru, agen B bikin spanduknya warna orange, yang C bikin warna hijau. Jadi nggak sesuai gitu ya. Kita mau standar, spanduk, stempel, neon box, dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk pengajuannya ada formulir yang harus dilengkapi, yang harus diisi. Setelah formulir lengkap, nanti kirim ke saya atau ke Pak Joni, dilampirkan dengan KTP atau identitas, dengan kartu keluarga, NPWP, cover buku tabungan. Kalau untuk BUMDes nanti ditambahkan lagi dengan legalitas BUMDesnya, terus melampirkan foto-foto tempat yang akan diajukan, dan mengirimkan share log Google Maps. Nah, setelah kami menerima kelengkapan dokumen, formulir, dan KTP, dan lain sebagainya, nanti IAK kami akan berkoordinasi dengan kantor pos tempat untuk melakukan survei ke tempat Bapak Ibu. Nanti setelah mendapat persetujuan dari kantor pos tempat, baru pengajuan kami lanjutkan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izin operasional. Nah, nanti setelah izin operasionalnya turun, kita akan mengadakan training, pelatihan buat BUMDes sebelum beroperasional supaya lebih mantap, gitu ya. Setelah training, setelah mantap, baru Bapak Ibu sekalian bisa melakukan transaksi, menerima pelanggan yang mau berkirim surat ataupun paket. Nah, terakhir, saya sampaikan ilustrasi ini ada 2 orang yang mau mengirim paket ke jasa kurir A sama ke kantor pos gitu ya. Yang mau kirim ke jasa kurir lain nanya, "Bro, emang kantor pos masih ada ya? Kok ke kantor pos?" gitu. Nah, yang ngirim ke kantor pos ngasih tahu, "Ngapain pakai yang lain? Kalau yang lain aja ngirimnya pakai jasa pos." Kenapa muncul ilustrasi seperti ini? Karena untuk informasi Bapak Ibu sekalian, hampir semua perusahaan jasa kurir yang di Indonesia itu tidak bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Nah, ketika ada daerah yang mereka tidak bisa jangkau, itu penerusannya mereka menggunakan PT Pos. Mereka kirim lagi ke PT Pos. Jadi kalau ada pertanyaan, harga ongkos kirim PT Pos emangnya lebih murah dari jasa kurir yang lain? Nah, kalau berdasarkan info yang tadi saya informasikan, seharusnya tarif atau ongkir PT Pos itu pasti lebih murah dari jasa kurir yang lain. Kenapa?
Nah, karena kan jasa kurir yang lain nanti ngirimnya juga diterusinnya pakai PT Pos. Mana mungkin ongkirnya PT Pos lebih mahal. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Joni. Kalau ada waktu untuk sesi tanya jawab kali ya Pak Jon. Oke, terima kasih Pak Riki atas paparannya. Itu sekelimat dari profiling PT Pos Indonesia yang mempunyai bisnis keagenan. Jadi semua keagenan ini PT Pos Indonesia memberi kesempatan kepada masyarakat, kepada para UMKM, pada pemilik korporasi maupun para mahasiswa atau para pemilik online yang saat ini berniat untuk berusaha dengan modal yang kecil, tetapi benefitnya bisa besar, dan dia bisa bergabung melalui kita. Silakan bergabung melalui grup WA untuk mendapatkan informasi baru atau tambahan-tambahan terkait dengan sharing BUMDesTalk yang every week, setiap minggu kita lakukan, termasuk dengan form-form pendaftaran untuk bisa bila bergabung dengan Indonesia. Pak Profesor Afijal, aduh, di sana saat ini jam berapa ini di Boston? Sama Pak, jam 11. Malam Tapi malam ya. Tapi 11 malam. Wah, Pak Jon, ada yang angkat tangan ini sepertinya ada yang ingin bertanya, Pak. Oke, silakan. Nah, dari Galaxy J1 Mini, silakan dinyalakan kameranya kalau ingin bertanya, Bapak atau Ibu. Silakan speak. Rekan para peserta yang ingin bertanya, silakan. Yang ingin bertanya jangan disia-siakan, ini bisa bertanya langsung ke Prof, karena kalau menghadiri seminar Prof. Efizal ini bayarnya mahal ini kalau beliau mengadakan nih. Hari ini buat rekan-rekan BUMDes gratis. Silakan dinyalakannya kameranya Galaxy J1 Mini kalau ingin bertanya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya aja sama Profesor dulu. Siap-siap. Pak Profesor, nah ini terkait dengan bisnis yang mudah disruption ya. Mudah sekali kita membangun bisnis, apalagi di saat pandemi ini tentunya bisa menyaingi industri-industri lain, misalnya bisa hilang gitu ya. Dulu tidak ada apa namanya ya, pebisnis online gitu ya. Sekarang sudah ada. Dulu offline, jual warung offline, sekarang sudah online gitu. Oke, ini ada yang bertanya mungkin. Ya, silakan nih dari Pak Gendut Isdiono. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai tadi itu Pak, apa yang agen pos tadi ya. Bagaimana kebetulan saya perkenalkan, nama saya Isdiono dari Kalimantan Barat. Okay. Kebetulan di tempat tinggal saya, kalau menurut saya itu sebenarnya ada kemungkinan besarnya, tapi kayak gitu nanti terus yang melakukan survei itu dari mana gitu? Apakah pos kabupatennya atau gimana gitu? Itu yang pertama. Yang keduanya mengenai pembagian fee tadi, fee itu didapatkannya dari misalkan kita melakukan, misalkan nih paket, kita mengirimkan paket, atau misalkan kita menjadi perantara, misalkan datang paket dari luar untuk masyarakat yang ada di sini kan gitu. Itu fee-nya dari mananya? Apakah hanya ketika kita ngirim paket atau menjembatani paket untuk ke sekitar kita? Gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Makasih Pak Isdiono. Jadi untuk pertanyaannya tadi yang pertama untuk survei, nanti biar kami yang berkoordinasikan Pak, biasanya sih dengan kantor pos kabupaten Pak. Atau nanti dari kantor pos kabupaten mereka akan meminta dari kantor pos wilayah yang ada di kecamatan untuk survei. Atau bisa juga yang dari kabupatennya kalau memang mereka ada waktu, mereka yang langsung turun survei. Jadi bisa dua kemungkinan Pak Isdi. Gitu. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya, fee yang diberikan adalah ketika menerima pelanggan yang mau berkirim Pak.
Jadi bukan penerusan yang ke rumah-rumah. Oh ya, Gitu. siap. Jadi siap. nanti ketika bertransaksi ada tetangga mau kirim paket ke tempat Pak Isdi, nanti baru mendapatkan fee atau imbal jasanya itu Ya. dari ongkirnya, Pak. Oke, siap. Gitu. siap. Ketika datang dari luar kita meneruskan itu tidak ada ya berarti ya Pak ya? Untuk sementara belum bisa Bapak, karena skema fee-nya juga masih digodok dan saat ini masih dihandle oleh PT Posnya sendiri. Tidak tertutup kemungkinan mungkin di waktu yang akan datang terbuka peluang seperti ini, Pak. Oke, iya siap. Oke, terima kasih Pak. Satu lagi Pak. Tadi ada syaratnya itu seragam pos kan gitu. Itu ketika misalkan melakukan pendaftaran, apakah nanti termasuk item yang kita bayar atau gimana itu Pak? Oke, nah jadi nanti di formulir itu kami berikan beberapa pilihan paket standarisasinya Pak. Ada juga yang termasuk dengan timbangannya kalau memang susah untuk mendapatkan timbangan digital gitu. Ada yang dengan seragam dan lain sebagainya. Oh siap. Berarti memang sudah ada alternatifnya, bisa disiapkan dari PT Posnya gitu ya Pak ya? Betul Bapak, dari kami Pak, dari Interindo Arta Kreasinya Pak. Oh ya siap, oke. Kenapa? Karena nanti rekan-rekan sekalian ketika sudah mendapatkan izin operasional, itu sudah berhak menggunakan seragam PT Pos, karena sudah menjadi bagian keluarga pos dan sudah menjadi kantor cabang. Salah satu kantor cabangnya PT Pos, Bapak Ibu. Makanya boleh pakai seragam. Ruangannya dicat warna oranye semuanya. Gitu. Oke, tadi saya sudah minta istilahnya chat di grup yang linknya di-sharekan di kolom chat, info pendaftarannya seperti apa, nanti di-share di grup berarti ya Pak ya? Siap Bapak, pasti. Pendaftaran. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Satu lagi Pak, dari Pak Ian Mulyana nih mau bertanya. Mangga, ini kayaknya orang Sunda soalnya nih. Mangga Kang. Ya siap. Hatur nuhun, sampurasun. Sampurasun Kang. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat Profesor, salam kenal Prof. Salam kenal juga Pak. Ya. Buat Pak Riki juga, terima kasih sudah mengenali saya dari bahasa. Gini Pak, penerapan teknologi informatika tepat guna, kebetulan saya mewakili dari UPK yang bertransformasi menjadi BUMDesma sesuai PP 11 sama Permendes nomor 15. Kami tertarik untuk usaha lainnya untuk penerapan bidang teknologi. Kebetulan di kami yang menjadi BUMDes dengan nama BUMDes UPK BUMDes Kahuripan Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Untuk penerapan dari sisi internet, saya sangat tertarik cuman apakah yang menjadi permasalahan dasar di kami adalah ini Pak, penanganan sampah. Apakah bisa dibantu juga untuk penanganan sampah, penerapan teknologi tepat guna? Karena untuk sementara, untuk setiap desa membuang sampah itu ke jurang, Pak. 5-10 tahun kemudian akan menimbulkan aspek negatif bagi para petani di sekitar, karena akan terjadi longsor dan lain sebagainya. Kalau untuk kantor pos, kebetulan Pak, kami berdekatan dengan kantor pos, saya mungkin mengalah lah itu di bidang kantor posnya itu Pak. Tapi untuk penerapan teknologi yang tadi Profesor paparkan, saya sangat tertarik Prof. Karena di kecamatan kami adalah penghasil peyem Pak. Peyem tape yang di ember itu Pak. Kebetulan sudah nasional saya rasa. Kami perlu bimbingan untuk menaikkan kemasan yang seperti Profesor tadi ungkapkan. Karena kelompok kami banyak yang bergerak di bidang tape itu sendiri Pak. Prof, mohon dibantu kalau ini ya kami Ciberem sangat berterima kasih mungkin untuk cara pengemasan dan lain sebagainya. Kalau untuk penanganan sampah mungkin ada jalan keluar dari Profesor gimana? Karena jujur Prof, untuk yang sekarang itu masih dibuang, bukan ditangani dengan baik.
Jadi saya mohon pencerahannya bagi Profesor, karena lingkungan ini ke depannya saya nggak mau anak cucu saya menanggung resiko kita buang sampah ke depannya. Begitu Prof. Terima kasih. Baik, saya langsung aja Pak Joni. Oke, baik. Terima kasih Pak Ian Mulyana. Salam kenal juga. Yang pertama untuk sampah tadi, benar. Kayaknya sudah isu yang di mana-mana. Ada yang menarik di satu daerah di Riau, di kampung itu membuat bank sampah. Jadi kalau kita lihat di kota mungkin ada 3 kategori sampah, ya kan gitu ya, organik, non organik, dan banyak masyarakat masih tidak familiar dengan apa itu organik dan organik. Jadi seperti komunitas membuat satu bank sampah, setiap warga membuang sampah plastik ditimbang di kiloan, di kilo dikumpulkan. Bahkan mahasiswa saya membuat aplikasi mobile. Si A sampah plastiknya sekian kilo dapat tabungan sekian ribu atau sekian puluh ribu gitu. Nanti di akhir komunitas ini menjualnya, mereka ada bank kayak penampungan dulu, penampungan sementara. Setelah itu dipanggil nanti truk atau yang dijual. Akumulasi setiap bulan nanti dapat si A ada berapa kali, 10 kali membuang sampah, totalnya sekian. Menarik kalau kita di Eropa kalau lihat bahkan botol plastik bisa ditukar dari tiket kereta api misalnya kan gitu ya. Kan ada satu joke di bule dulu kan, mau nukar botol jadi kartu MRT kan gitu, nggak bisa. Kalau kita ada satu desa membuat satu bank sampah tadi. Jadi sampah yang botol plastik deklasifikasi nanti ditimbang, dikumpulkan, nanti bahkan meminta mahasiswa universitas, kita sudah buatkan aplikasi tapi masih dalam uji coba. Artinya apa? Warga menginstal aplikasi itu, ketika mereka sampah, mereka dapat data itu, jadi clear dan otomatis masuk ke rekeningnya, atau mau bisa juga di cash-kan. Artinya untuk menarik warga agar tidak membuang sampah di sembarangan. Jadi ada satu komunitas yang membuat. Itu salah satu ide. Di samping juga kita membuat fasilitas juga. Kadang ada juga saya dapat masukan dari warga. Tidak ada tempat membuang sampah yang layak, akhirnya ke sungai kan gitu. Kita lihat dulu, mungkin membuat fasilitas yang nyaman. Kalau kita lihat di sini negara maju mungkin di jalan sudah ada tong sampahnya yang cukup memadai kan gitu ya, bukan di rumah saja, bahkan di pabrik tempat umum sudah ada kan gitu ya. Mungkin ada solusi tadi, ada yang berinisiasi untuk membuang sampah atau kita membenahi fasilitas. Seterusnya untuk produk tadi PM tadi, kalau yang di BUMDes kemarin itu kita banyak ada yang membuat aplikasi untuk administrasi pembukuan, kita dibantu dengan Fakultas Ekonomi, orang manajemen. Bahkan kita sedang proses buat website resmi BUMDes. Kalau kita lihat perusahaan ada websitenya. Jadi BUMDes ini ada produknya apa saja, kan gitu ya. Bisa dilihat servisnya, pelayanan apa saja, bisa lihat. Nanti mungkin saya bersedia, cuman karena jarak yang mungkin jauh, tapi bisa saja universitas saya berkolaborasi dengan universitas yang berdekatan di desa Bapak. Nanti kita ada kolaborasi, bahkan internasional memungkinkan. Nanti kita bisa follow up lagi jika berminat. Minimal Bapak bisa identifikasi dulu universitas atau perguruan tinggi di sekitar Pak, universitas wajib Pak, pengabdian itu untuk dosen, gimana Pak? Ya, kebetulan saya alumni dari Universitas Kuningan. Oh ya. Yang ada satu-satunya universitas yang tertua di Kuningan. Mungkin bisa, Prof. Biasanya saya dulu di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, di Ketua LPPM atau Direktur LPPM-nya, ada beberapa desa mengirimkan surat meminta sebagai desa binaan. Bapak mungkin bisa melalui kepala desa atau kalau di sini kampung ya, ketua kampung penghulu ya,
buat surat resmi, ditujukan meminta kalau nggak bisa, kalau desa binaan itu memang sudah khusus kan, minimal kegiatan, beberapa kegiatan pengabdian masyarakat dosennya dialokasikan ke desa Bapak. Minimal itu. Minimal kita ketemu dulu Pak, kenalan dulu. Ya, siap Caranya Prof. begitu Siap. kira-kira. Saya Mudah-mudahan insya Allah siap membantu. siap. Mudah-mudahan ini jadi satu jembatan ke depan, Prof. Kebetulan kita itu baru bulan besok kita mau ada penetapan BUMDesnya itu sendiri, Prof. Ya, kebetulan kami peralihan dari UPK ke BUMDesma itu dengan aset yang lumayan, Prof. 3,1 miliar. Oh, ya. Modal awal kita 1,4, Prof. Mudah-mudahan ini menjadi satu kebanggaan masyarakat Kecamatan Ciberem, dan kami BUMDesma juga ingin menjadi yang berguna bagi masyarakat, lebih dari yang kegiatan kita. Karena kebetulan kita membina hampir 100 kelompok, Prof, dengan jumlah sekitar 1.300 ibu-ibu. Jadi yang tadi bisa komunitas itu, mudah-mudahan pada saat ada pertemuan dengan Prof, itu bisa menjadi satu itu. Dan kebetulan dengan UP2K-nya juga kita ada kerjasama, Prof, baik itu dengan Puskes itu segala, karena kami program yang awalnya dari generasi juga, jadi ada keterkaitan dengan kesehatan. Mau Pak. Kebetulan sekarang dengan menjadi BUMDes, kita langsung di bawah naungan para kepala desa, Prof. Mudah-mudahan itu menjadi jembatan yang baik buat sinyal ke depannya yang seperti Profesor gambarkan. Baik. Bimbingannya, Prof. Sama-sama Pak, kerjasama. Tambahan mungkin 1 menit. Saya dulu pernah juga berkolaborasi, saya bilang tadi, Malaysia, Thailand, dan Indonesia, pengabdian internasional, kalau kita panggil pengabdian internasional, dan KPI juga untuk universitas. Jadi kita tahun ini kita fokus ke desa di Indonesia dan besok nanti di Thailand begitu. Nanti kita bisa, kalau ini sudah Nusantara, sudah umum, tidak harus di Riau kan gitu. Nanti kita mungkin bisa berkomunikasi apa yang saya bisa kontribusi, mungkin dari pihak PT POS juga. Sekarang kan kita dipertemukan melalui PT POS. Ya, Pak Riki juga. Ya. Untuk PT POS saya salut, Pak, karena kebetulan saudara saya juga di kantor POS menjadi kepala cabang salah satu di kecamatan. Makanya kami ada sih untuk kemarin kita bantu juga untuk kegiatan pencairan pensiunan. Jadi mudah-mudahan menjadi salah satu jembatan lagi untuk kerjasama. Karena kebetulan kami ini perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, Prof. Gitu. Yang ada Waduk Kuningan. Mungkin seperti itu. Di sana kalau bakso Kuningan agak susah ya makannya ya, Pak ya. Bakso. Saya dari ibu kota Kuningan itu tuh masih 30 kilo, Pak. Perbatasan Jawa Tengah. Iya. Terima kasih Pak informasinya. Nanti kita dari Indonesia memang bekerjasama dengan beberapa universitas dan Pemda, terutama kita sudah beda deh, Mas. Pemda Provinsi Jawa Barat untuk terkait dengan pengembangan para BUMDes di lapangan. Rekan-rekan para peserta semua, memang kalau kita melihat peran dari POS Indonesia yang ingin teman-teman yang bergabung menjadi agen POS, ada pembinaan pendampingan. Kita pendampingan untuk mengelola agen, kemitraan agen POS. Kita akan ajarkan bagaimana digital marketing, gimana buat akun sosial, gimana cara mengoptimisasi akun tersebut, gimana mencari Grab customer, pembisnis online di sekitarnya. Nanti kita ajarkan, nanti kita ada tema-tema itu untuk khusus bagi para member yang menjadi agen POS di PT IAK bersama kami. Kita melakukan pengembangan untuk dari segi marketing. Nah, Profesor juga bagian dari ini. Kami mau menanyakan kalau di sana bisa didekati para kadinnya Amerika itu, atau kadinnya di Korea, atau kadinnya di negara-negara lain. Siapa tahu kadin-kadin di sana itu bisa membutuhkan produk lokal dari Indonesia yang bisa kita ekspor ke negara tersebut, misalnya di Amerika atau di Korea, ketemu sama pejabat-pejabat di kamar dagang di negara tersebut gitu ya, membutuhkan produk-produk dari Indonesia bisa kita siapkan gitu. Dan sambilan ketemu network
network di negara tetangga. Kalau bisa begitu, Prof, Pak Prof. Baik, terima kasih. Insya Allah saya coba kontak di Amerika, kemarin saya di Korea juga. Memang kita coba berkomunikasi. Kalau dilihat memang negara sudah maju mungkin agak sedikit berbeda, tapi kita coba. Yang jelas mereka punya juga program pengabdian. Bahkan saya beberapa kontak di Harvard itu mahasiswanya itu bahkan harus keluar negara dikasih uang $5.000 ke negara yang tanda kutip berkembang untuk melakukan pengabdian gitu, untuk community society ya tadi itu ya, pengabdian masyarakat. Oh bisa nih, salah satu mahasiswanya bisa libatkan ke Pos Indonesia untuk mengangkat UMKM. Ya. Oke Pak, silakan, kayak ada yang lain mau bertanya juga. Kayaknya. Ada yang bertanya yang lain? Atau kita foto dulu nih sebelum akhiri dulu nih. Takut pada. Ya. Oke. Ya. Pak Riki, kita foto dulu Pak Riki. Oke, tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kepada Pak Riki. Nah, ini untuk persyaratan membuka agen PT Pos tadi ada saldo itu Pak. Yang kedua, fasilitas internet itu kalau seandainya sudah ada WiFi ID, sudah ada tempat, internetnya kira-kira berapa itu Pak syaratnya? Itu saja buat sementara Pak Riki. Oke, siap. Pak Nasir, terima kasih. Yes. Jadi untuk internetnya nanti bebas sih Pak ya. Kita tidak bisa menentukan mau pakai apa. Kalau bisa itu sudah menggunakan yang kabel fiber. Kalau memang belum terjangkau wilayahnya, bisa menggunakan dari provider telekomunikasi. Tapi kita juga nggak bisa menentukan mana yang bagus di daerah Bapak. Yeah. Apakah Telkomsel atau Indosat atau Smart atau Axis XL, nanti bisa dicoba. Kalau secara aplikasi untuk transaksi kami tidak membutuhkan bandwidth yang besar. Oh iya. Karena hanya lintas data doang Pak, nggak perlu besar gitu. Jadi asal bisa koneksi internet dan laptopnya juga tidak berat gitu ya, tidak memorinya tidak kehabisan, itu cukup Pak. Lalu pertanyaan kedua tadi untuk saldo itu digunakan untuk bertransaksi Pak. Jadi tidak ada saldo mengendap. Disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan Bapak deposit saldonya 100.000, ya berarti hanya bisa transaksi 100.000. Nanti setiap transaksi akan memotong saldonya. Kebalikannya kan Bapak sudah terima uang cash dari pelanggan di laci. Saldo di aplikasi terpotong. Nanti uang cash di laci sudah terkumpul, Bapak top up lagi. Sehingga bisa melakukan transaksi kembali gitu. Cukup jelas ya Pak? Oke. Kembali tadi untuk foto silakan dinyalakan kameranya, nih masih yang banyak yang hitam. Silakan dinyalakan sambil menunggu Bapak Ibu sekalian. Bisa dinyalakan kameranya. James dulu ya, karena foto dulu Pak James. Kasihan soalnya Prof ini setengah 12 malam soalnya di sana Prof. Ya. Lagi ada pertanyaan juga Pak, kita lanjutkan. Oke. Kita mulai ya. Di sini ada 4 slide, ada 4 screen. Jadi saya akan screen capture 4 kali. Mohon jangan dinyalakan mic-nya. Saya mulai dari halaman pertama. Bapak Ibu sekalian silakan dinyalakan kameranya. Kita foto halaman pertama 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar, saya save. Oke, halaman kedua. Oke, ditunggu kameranya 1, 2, 3. Oke, saya save dulu sebentar. Yang ketiga,
Silakan dinyalakan kameranya, ini lebih banyak yang hitam soalnya. Oke. Oke, tunggu sebentar. Yang keempat. Ini kan. Oke, 1, 2, 3. Silakan Pak John. Silakan Pak Jim Purba, tolong di-tag dulu Pak. Oh ya, tunggu sebentar. Beliau Direktur Koperasi Pemasaran Pesan Indonesia juga bergabung dengan kita. Oke, Pak Silakan James. Pak Jim Purba. Baik. Silakan di-tag Pak Riki. Oke. Silakan Pak James. Ya baik. Terima kasih. Salam kenal Pak James. Ya. Baik, selamat siang ya di Amerika malam ini. Iya, Salam Pak. kenal Pak Profesor Epizal, Pak Salam Riki, kenal juga Pak. Ya. ya, dan Bapak sekalian. Saya namanya James Purba. Saya itu temannya Pak Joni. Wah. Nah, saya alumni PT Pos juga ini. Jadi sekarang tinggal di rumah sarungan, ya, ikut ngelola koperasi. Jadi gini, saya akhir-akhir ini sangat tertarik dengan koperasi ya, dengan koperasi karena eranya ternyata sudah beda. Koperasi itu kan image-nya nggak gitu bagus di Indonesia gitu, karena banyak fraud ya, yang kita lihat seperti itu. Nah, tapi koperasi menurut saya itu bisa menjadi benar-benar kalau orang mau memulai bisnis, kalau nggak punya duit sendiri, ya rame-rame lah buat namanya koperasi. Ya, sekarang itu ada BUMDes seperti tadi itu kekuatan yang luar biasa juga ya. Pertanyaan saya sebenarnya sederhana aja Pak, ingin untuk membandingkan saja sebenarnya apa yang terjadi di Amerika ya mengenai dunia perkoperasian, karena prinsip-prinsipnya kan sebenarnya hampir sama ini ya. Kalau di Belanda waktu itu ada namanya koperasi petani susu ya, jadi sebuah bank yang besar gitu sampai ke Indonesia. Nah, di Indonesia pun sebenarnya kalau sekarang menurut saya ya, suatu saat ya, kalau sekarang orang lihat koperasi sebelah mata ya, nah, besok itu orang akan melihat koperasi dengan di era digital ini, itu sama kelasnya dengan apa perbankan gitu. Karena apa? Karena basisnya sama-sama udah digital semua gitu. Ya, jadi di root bank sama dengan itu ketua koperasi di kampung itu seperti saya sekarang ya. Nah, jadi ini ke Pak Epizal terutama ya. Sebetulnya apa namanya, walaupun di Amerika atau negara lain itu sudah maju, model-model apa namanya pengembangan usaha melalui bentuk koperasi itu seperti apa di sana, Pak? Apakah masih ada atau seperti apa gitu? Kalau di luar mungkin dikenal dengan namanya credit union ya, di Indonesia juga ada itu. Nah, apakah sana memang benar-benar orangnya itu individualis atau kapitalis semua? Seolah-olah nggak ada lagi orang yang susah di sana, ya. Padahal untuk membuat kaya rame-rame juga bisa, kita bisa berbagi kan melalui koperasi itu. Nah, ini benchmark aja Pak Prof, di tempat Bapak sekarang itu seperti apa gitu. Terima kasih. Baik, Pak, benar. Kalau saya waktu kecil dulu, koperasi itu yang terkenal hanya koperasi simpan pinjam uang. Gitu. Sekarang di Amerika, karena mungkin negara yang sudah maju, mereka ada sih koperasi, cuman tidak seperti kita hanya simpan pinjam, tetapi lebih kepada bisnis. Kalau boleh dikatakan tadi ada satu daerah menggunakan koperasi untuk jasa delivery, pengiriman. Tadi saya bilang mungkin UPS dan USPS-nya, posnya di sana nggak sampai, mereka memanfaatkan community setempat sebagai agen tadi, kalau agen pos kan gitu ya. Ada tempat yang daerah pertanian, kayak di daerah di tengah, di Kentucky, di mana itu kan ada pertanian. Mereka masih menggunakan koperasi, tetapi untuk mengelola pertanian tadi, sama dengan kita hasil pertanian dikumpulkan dan menjadi satu agen akan didistribusikan kemana. Formatnya sama, tetapi memang tidak sebanyak dengan kita. Kalau saya lihat tadi data kita di Kementerian Koperasi tadi ada ribuan tadi. Di sini mungkin tidak sebanyak itu. Mereka menggunakan benar-benar kalau digunakan. Kalau kita kan tanda kutip ini mungkin BUMDes, semua desa membuat BUMDes, tapi hanya pendaftaran saja kan gitu. Kan gitu ya. Ketika membuat koperasi, semua membuat koperasi, tapi tanda kutip bukan mau mengatakan gitu ya,
tidak banyak yang tidak jalan, hanya registrasi saja kan gitu ya. Di sini memang benar dimonitor, dipantau, diaktifkan juga gitu. Kira-kira begitu Pak James. Ya. Baik Pak, ini satu lagi ya, Pak John, ini satu lagi Pak ini. Sekalian mungkin saya jualan juga lah ya. Artinya gini, Pak Riki, koperasi yang kami bentuk ini itu sebenarnya apa namanya, koperasi pemasaran, bukan koperasi simpan pinjam ya. Nah, yang anggotanya itu kolonial semua, orang-orang tua semua, iya kan? Nah, istilah saya itu kolonial itu kalau mau jadi milenial itu harus digabung, namanya selenial, senior milenial gitu ya. Kita berbisnis logistik juga Pak. Jadi Pak Efizal ya, Bapak benar tadi ya, kita ini harus sama-sama merubah image koperasi ini, bahwa koperasi itu bukan hanya simpan pinjam, bukan hanya kosipa gitu loh ya kan. Tapi juga kita bisa kurir tadi itu kan, payment ya. Pak Riki, saya juga kliennya ini Posbin sama kita Pak ya. Oke, siap. Kemudian juga ada simpan pinjamnya tapi kecil saja gitu, unit tersendiri gitu. Jadi cara memperbaiki saya pikir begini, koperasi mungkin di sini ada anggota-anggota koperasi, pengurus koperasi juga ya. Koperasi itu dijalankan hybrid saja, hybrid. Jadi ada konvensional sudah ada, ya kan, di buminya sudah ada kantornya nih. Nah, kita bikin lagi yang di langit, di virtualnya. Nah, Pak Riki saya lihat tadi udah hebat banget itu punya aplikasi seperti itu. Ya, tinggal digabungkan aja dengan apa namanya aplikasi payment itu dengan aplikasi koperasinya sendiri gitu. Sehingga gini Pak, sekarang banyak pinjol ya. Nah ini ada pinjol itu memang kan anggotanya nggak jelas kan, harus daftar dulu. CIF-nya ya kan, data pelanggannya itu memang nggak pernah, surveinya juga agak liar dia gitu. Tapi kalau koperasi kan jelas kan, keinginan orangnya siapa, hobinya atau komunitas apa gitu loh. Jadi menarik ini. Jadi intinya saya mau menyampaikan ke Pak Joni ya, ini webinar yang menarik ya. Menggiring bahwa semua usaha itu bisa kita tarik ke atas gitu loh ya, terutama yang basisnya komunitas gitu. Jadi istilah digital itu bukan komputerisasi kan, tapi bagaimana supaya ekonomi juga tumbuh ya. Nah saya kebetulan senangnya di koperasi Pak Efizal ya, jadi ayolah kita sama-sama kembangkan koperasi ini yang lebih canggih, lebih transparan. Sekarang itu transparansinya koperasi itu nggak KUD lagi, ketua untung duluan gitu. Nah, Pak Riki, kapan-kapan kita ketemu Pak Riki ya. Pak Joni, terima kasih Pak Profesor. Siap Pak James. Selamat siang. Pak James di mana Pak James? Bandung ya Pak? Ya Bandung. Kopi kita nanti Pak. Siap. Nanti kalau main ke Bandung saya kontak Pak James. Ya. Terima kasih Pak James atas ininya dan pertanyaannya sampaikan oleh Pak Profesor Bijal. Oke rekan-rekan sekalian para peserta semuanya, waktu sudah mendekati akhir. Kami dari PT Pos Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Efizal Abdul Qadir. Terima kasih banyak Prof. Atas paparan. Sama-sama Pak Riki. Ya. Dan tolong juga kalau ada kesempatan waktu di lain kita memberikan tema-tema yang lebih konkret kepada pengembangan para UMKM, BUMDes dan para koperasi di Indonesia. Mungkin Profesor bisa meluangkan waktu di waktu ke depan, kita lebih konkret lagi untuk mengembangkan teman-teman untuk meningkatkan literasi bisnis di Indonesia, go internasional gitu ya Pak Riki ya. Dan sesuai dengan quotes-nya Kang Emil tuh, saya sangat suka. BUMDes itu lokasinya boleh di desa, tapi rezekinya harus rezeki kota, dan bisnisnya harus merambah ke seluruh dunia Pak John, Pak Prof. Betul. Nah, betul. PT Pos Indonesia menjembatani itu sebagai kurir dan logistiknya para produk itu bisa bergerak. Dan terima kasih juga Pak Riki atas kegiatan ini, fasilitasinya juga teman-teman para peserta dari Aceh sampai ke Papua, para dosen-dosen yang dari Aceh, dari manapun, dari Boyolali, dari Jawa Tengah juga ikut di sini, mahasiswanya dan ada yang dari Kalimantan tadi tuh Pak John. Kalimantan juga hadir, karena dari materi ini kita ads kan Pak, Facebook ads sama Instagram ads, materi-materi ini ada sekitar hampir 10.000 orang yang melihat review konten untuk kegiatan kita pada hari ini. Tentunya nanti membernya kita lebih scale up Pak, member untuk Zoom ini kita scale up, supaya para mahasiswa di seluruh Indonesia ikut terlibat.
kita akan lebih masif lagi bergerak, karena kegiatan ini juga membantu pemerintah untuk melakukan pengentasan kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di saat pandemi ini. Mas ini seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Prof. Efizal, dan semoga ini kabarnya mau pulang ke Indonesia ya dalam minggu ini ya. Ya, rencana. Ya, mudah-mudahan balik lagi ke sana atau langsung tetap ke Indonesia terus. Pulang dulu sebentar, nanti lagi. Ya harus udah kampus harus sudah 6 bulan, pulang dulu sebentar, jangan lama-lama katanya. Ya, kita bangun network, nanti network teman para dosen di Indonesia mungkin kita akan diperkenalkan nanti dengan Profesor Efizal dengan spesialisasi dari kompetensi bisnis terkait dengan pengembangan literasi bisnis pada UMKM yang lain. Terima kasih, maaf atas kekurangan untuk kegiatan ini. Kita ketemu minggu depan untuk tema-tema yang lain. Stay tetap di Bundestag PT Pos Indonesia sama IAK untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Salam buat keluarga di sana di Amerika. Ya, insya Allah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Riki, Pak Joni. Terima kasih Pak. Selamat istirahat Pak Prof. Izin, ya, sudah hampir jam 12. Teman-teman, Pak Panik silakan gabung oleh grup WA ya, supaya untuk mendapatkan materi. Riki, silakan. Ya, kita akhiri sesi siang hari ini. Terima kasih semua. Selamat siang, dan untuk Profesor, selamat istirahat Prof. Sudah jam 12 malam.